weekly analysis untuk per XAU USD alias per gold alias per sejuta umat. Karena ini karena minggu depan sudah mulai pergantian candle ya teman-teman. Kalau nggak salah hari Rabu tuh pergantian candle monthly. Kita akan mulai dari time frame paling besar dulu, time frame monthly yang bisa disediakan oleh MT4. Nah, di sini kalau kita lihat ke monthly candle ya, si gold ini masih tertahan di area demand sini segede gini teman-teman. Tapi kita perkecil areanya. Nah, segede gini. Ini area demand yang menahan harga gitu. Di bawahnya sini juga ada area demand. Nah, segini tapi kita perkecil jadi segini. Area demand itu adalah area untuk entry buy teman-teman kalau di SND seperti itu. Tapi karena ini time frame besar ya teman-teman, ini kan lebar zona demandnya juga sekitar 1200 pip. Kita nggak mungkin nahan floating sebesar itu ya teman-teman. Makanya kalau kita lihat ini masih turun dan belum ada tanda-tanda kenaikan. Kalau time frame monthly teman-teman, kita akan ubah ke time frame yang lebih kecil yaitu ke weekly untuk mencari batasan-batasan terdekat teman-teman di area-area weekly. Sini kita ubah dulu ke line chart. Kita akan cari market struktur terakhir sebagai area batasan kita untuk entry. Di sini kita punya area flag alias market struktur sebagai batasan dia atau penghalang dia untuk naik ke atas teman-teman. Seperti itu. Nah, terus kalau kita ubah lagi ke candlestick, nah, areanya ini akan seperti ini teman-teman. Kita buka kunci. Nah, kurang lebih disinilah area flag terakhir di time frame weekly ini yang berkemungkinan untuk menahan harga. Kalau bisa jadi gold ini tertahan di demand only gitu, zona demand only, dan dia juga akan tertahan di area market struktur weekly teman-teman, seperti itu. Nah, karena ini sudah pergantian minggu ya teman-teman, ada indikasi kalau harga ini akan pullback teman-teman ke atas gitu, akan pullback ke atas mencari area supply di sini mungkin, lalu dia terjun lagi ke bawah gitu, seperti itu. Tapi kalau belum ada tanda-tandanya gitu, karena ini kan gimana ya saya bilangnya, ini harga ini udah mulai rawan teman-teman, udah mulai rawan pembalikan reversal. Jadi harga ini sudah menyentuh area demand di sini, demand weekly juga ada di sini, ada juga demand weekly kunci. Nah, jadi ketika harga menyentuh area demand ini, kemungkinan harga ini akan naik ke atas gitu untuk mencari supply di time frame weekly, seperti itu. Ya, cuman kita masih butuh konfirmasi lagi di time frame yang lebih kecil, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di daily-nya ini masih belum ada tanda-tanda. Di H4-nya juga masih belum ada tanda-tanda nih. Jadi kalau skenario saya pribadi gitu, saya akan menggunakan market struktur yang paling akhir di time frame H4 untuk entry atau sebagai patokan yang menandakan dia akan reverse ke atas gitu. Ini flag, ini area flag terakhir atau market struktur terakhir di sini. Jadi kalau ini pecah ke atas break gitu. Jadi skenario gini teman-teman, kalau dia ini menyentuh ini duluan gitu, kalau dia pecah ke atas, saya akan mulai cari buy untuk minggu depan gitu, 1 minggu ke depan gitu, atau di minggu-minggu berikutnya gitu. Tapi kalau ini belum menyentuh area demand di sini gitu, yang weekly ini yang kotak biru, kita kasih warna beda teman-teman. Zona demand weekly ini kita kasih warna hijau, kurang lebih seperti itu biar beda. Ya, skenario begini, kalau ini pullback terlebih dahulu ke area flag H4 ini, ke market struktur H4,
kita akan masih bisa mencari sell sampai masuk ke demand weekly gitu. Nah, tapi kalau dia lebih dulu menyentuh demand weekly, kita wait and see dulu apakah si ini tembus atau enggak gitu kan. Maksudnya tembus itu break body ya teman-teman, jangan cuma shadow doang. Kalau shadow doang itu kalau secara price action itu bisa jadi tanda awal dia akan reverse gitu. Tapi kalau konfirmasi dia reverse itu harus dengan break body gitu. Kadang-kadang break body juga suka menipu gitu. Kalau bisa sih ketika menyentuh ini harga pullback gitu. Apalagi kalau dia membentuk market struktur baru gitu kan. Kalau dia begini, set dia turun begini, lalu dia membentuk market struktur baru di sini, lalu dia pecah ke atas. Nah, begini baru kita bisa buy gitu. Jadi wait and see dulu, walaupun ini zona demand weekly dan monthly gitu, yang kotak hijau ini akan sangat berbahaya kalau di time frame kecilnya belum ada konfirmasi gitu. Terus kalau seandainya harga lebih dulu pullback ke market struktur H4, kemungkinan saya akan cari sell dulu. Ini kan kita presisiin lagi areanya teman-teman. Di sini buka kunci, ini kita tandain shadow tertinggi dan shadow terendah yang di breakout. Dan kalau saya lihat di sini belum ada flag limit yang terbentuk ya teman-teman. Jadi kita akan mencari decision point di sini di M30 biar jelas. Nah, di sini juga ada candle kejepit alias zona supply drop base drop. Nah, di sini supply drop base drop. Terus kalau kita tarik ke sini juga di sebelah kirinya ada area-area support yang di breakout. Kalau diubah ke line chart juga lumayan jelas ini. Ini area support yang di breakout gitu. Ini setup SNR SND gitu. Ini bisa lumayan bagus untuk area sell gitu. Dengan syarat dia tidak menyentuh area demand bawah terlebih dahulu. Syukur-syukur minggu depan dia pullback dulu ke sini. Kalau ada konfirmasi kita sell di sini gitu. Dengan targetnya nggak bisa panjang-panjang teman-teman, cuma sampai sini 40-an dulu gitu. Atau kita akan menggunakan area supply paling ujung di sini di origin, di extreme. Di sini juga ada area QM, di sini ada bahu kiri di sini. Di supply. Terus kalau kita ubah ke line chart, di sini ada area bahu kiri di sini. Ada area QML. Nah, di sini ada area bahu kiri alias bauri di sini. Jadi dengan syarat dia belum menyentuh area demand bawah dulu gitu. Nah, ini targetnya di sini teman-teman. Di 41 gitu. Untuk area sell-nya kalau dia belum menyentuh area 41 tapi dia pullback dulu ke atas, saya akan sell di 58 jika ada konfirmasi. Yang kedua di origin 73 di situ. Kalau ada konfirmasi teman-teman dengan target di 41 dulu. Kalau udah nyampe 41 kita wait and see, kita lihat apa yang dilakukan oleh market gitu. Kalau dia belum atau dia belum membuat konfirmasi untuk ngebuy gitu atau tanda-tanda pembalikan, kita akan masih sell gitu. Atau dia malah jebol area demand ini. Area demand ini dia dijebol break ke bawah gitu. Kemungkinan dia akan lanjut turun mencari demand seterusnya di time frame monthly. Kita ubah ke monthly. Kemungkinan dia akan mencapai area demand yang ini teman-teman. Kalau ini tembus ya. Kalau area 41 ini tembus, demand 41 sampai dari 41 sampai ke 1804 ini tembus, dia akan mencari demand selanjutnya di 58 gitu. Tapi kita pantau dulu area ini. Seperti itu. Nah, kalau seandainya harga gitu membuat setelah menyentuh area demand ini, demand yang kotak hijau ini di 41, dia membuat konfirmasi untuk ngebuy-nya sampai mana cun gitu kan. Kalau dilihat dari market struktur yang ada gitu teman-teman, ini di gold ini kalau dia misalkan dia membuat market struktur baru ya di sini ya, dia pecah sini terus dia break ke atas lalu dia membuat setup buy gitu. Ngebuy-nya ini gak akan jauh teman-teman. Setinggi-tingginya harga dia akan tertahan di area flag weekly yang ini. Yang ini teman-teman, di area 1 minggu ini. Nah, di sini dia tidak akan melebihi area flag yang ini teman-teman. Kita kasih tebal. Nah, terus di sini juga ada supply teman-teman. Di sini ada drop base drop di sini. Kemungkinan sih sampai sini dulu sih goalnya kalau emang dia naik gitu. Jadi di bawah turunnya terbatas goal ini, naiknya juga terbatas gitu si goal ini.
Jadi skenario-nya kalau dia udah menyentuh demand weekly, dia kalau dia DH4 atau DH1 membuat setup reversal, kemungkinan dia akan naik sampai ke supply weekly juga di area mana nih, 24 1924 1924-an, dengan batas tertinggi dia akan berada di sini di 53, karena kita mengikuti alur market struktur temperan besar ya teman-teman, flag range temperan besar teman-teman. Nah kalau untuk minggu depan sih, karena kita intraday dan scalper kebanyakan ya teman-teman, saya juga akan menggunakan setup yang ada aja dulu nih di temperan 30, dengan syarat dia belum turun ke 41 gitu. Kalau dia pullback sebelum menyentuh 41, misalkan dari 48 dia pullback ke 58 atau ke 73, saya akan sell jika ada konfirmasi dengan target di 1841. Nah kalau sudah nyampe 41 1841 gitu maksudnya, saya akan wait and see dulu gitu. Saya akan wait and see dan menunggu apa yang dilakukan oleh harga. Kalau dia nge-break ke bawah gitu, kita akan terus sell gitu. Kalau dia break di bawah 1800 gitu, kita akan terus sell sampai masuk ke next demand zone di 1600-an, di 1660 gitu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk analisa mingguan per XAU kali ini teman-teman. Saya harap ada manfaat yang bisa diambil teman-teman. Jadi jadikan ini hanya sebagai referensi saja teman-teman, jangan dijadikan sinyal entry buat konfluen tambahan lah gitu. Jangan lupa dianalisa ulang berdasarkan pemahaman masing-masing, teknikalnya masing-masing, indikator atau fundamentalnya masing-masing gitu. Jadi jangan jadikan ini sebagai sinyal entry, karena itu sangat berbahaya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.